Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 bertemu bersama Hendarto Story. Sekarang pembahasan pembelajaran kita kelas 3, tema 3, subtema 2, masuk di pembelajaran 3. Semoga saat menonton video pembelajaran ini, teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, mari kita mulai belajar. Ayo mengamati. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain benda padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amati benda-benda di sekitarmu. 2. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Jawabannya, memiliki bentuk keras, memiliki ukuran dan berat. Ayo mencoba, kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitarmu. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan, ember, gelas, kantong plastik. Langkah percobaan. 1. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Kemudian ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Perhatikan tabel yang telah dibuat. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat memiliki berat, bentuknya tetap, dan dapat dirasakan atau digenggam. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Iya. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapa jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Selesaikan soal di bawah ini. 1. Udin dan Meni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni menempuh 200 meter. Berapa sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Sisa yang harus ditempuh oleh Beni sampai ke garis akhir 350 dikurang 200 sama dengan 150. 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Perbedaannya dicari dengan 4.740 dikurang 2.500. Jawabannya 2.240. Jadi perbedaannya adalah 2.240. 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai sekolah? Jawabannya 3 km dikurang 2 km, jadi tinggal 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km.
Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Jadi, kita cari dengan 130 km sama dengan 130.000 meter. Jarak yang sudah ditempuh 50.000 meter. Jadi, 130.000 dikurang 50.000 sama dengan 80.000. Berarti jarak yang tinggal adalah 80 km. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Perhatikan gambarnya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Berarti jarak yang harus ditempuh Siti kita kalikan 3. Karena jaraknya 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 meter. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah, lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah dianjurkan sebelumnya. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendato Story. Semoga ada manfaatnya dan teman-teman bisa melihat kunci jawabannya. Bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.